Oke, selamat pagi semuanya. Kembali lagi nih, hari ini kita akan berbagi video nih, dan tentunya nih semoga usaha teman-teman tetap berjalan dengan lancar nih. Nah, teman-teman semua, hari ini aku mau berbagi tips nih apa saja yang aku usahakan untuk menarik pelanggan di toko kita nih. Dan tentunya juga ini menjadi opsi-opsi yang mungkin saja bisa teman-teman lakukan nih. Apalagi nih kan kadangkala kita omset tuh menurun nih. Nah, gimana sih trik triknya supaya nih tentunya usaha tetap jalan lancar dan jangan lupa supaya diingat oleh customer juga. Langsung aja kita cek di sini. Oke teman-teman, jadi trik yang pertama yang aku gunakan untuk di toko ini nih, yang mungkin juga pernah aku singgung juga di beberapa video-video aku di sebelumnya. Nah, aku ada menggunakan nih teman-teman kartu langganan nih. Nah, langganannya sih memang cuma menggunakan kertas yang diprint gini sih. Jadi nanti tinggal dicap aja gini teman-teman. Nah, ini kan bisa dilihat di sini bahwa ada beberapa apa tuh namanya angka ya. Di sini ada 1000, 1500, 2,5, 2000 sampai 5000. Nah, jadi nanti dicap aja persatuan kayak gini dan nanti akhirnya bisa mendapatkan potongan sampai Rp5.000. Nah, memang terlihat seperti tidak begitu besar juga, tetapi ini menyenangkan. Nah, teman-teman bisa lihat segini banyaknya nih. Ini orang yang menjadi langganan nih. Segini banyaknya. Ini sudah beberapa tuh sudah habis. Jadi mereka harus kayak untuk mendapatkan ini mereka harus belanja dulu nih teman-teman. Jadi target yang aku pasang belanja 100.000 dengan minimal 3 jenis barang apapun itu bisa dapat satu kartu langganan seperti ini nih. Nah, kartu langganan seperti ini sih simple aja teman-teman ya. Jadi di sini cuma ada nama, kemudian jalan. Aku nggak mau minta data-data yang lain karena itu ya private dan nggak perlu juga kita minta. Nah, jadi nanti tinggal dicap-cap aja. Jadi skemanya yang aku gunakan setelah mereka berhasil atau ada belanja 100.000, kemudian setiap mereka selanjutnya belanja 50.000 itu akan mendapatkan satu cap. Nah, kemudian satu cap lagi ditambah itu akan dapat potongan, satu cap lagi kosong, satu cap lagi akan mendapatkan potongan, seterusnya sampai nanti 5.000. Setelah 5.000 nanti kartu ini akan tidak berlaku lagi sehingga mereka harus belanja 100.000 lagi baru mendapatkan kartu. Nah, menurut aku sih ini sangat menarik juga gitu, walaupun kadang ada juga yang nggak mau saja mas katanya ya, mungkin mereka malas nunggunya atau duitnya sudah banyak ya jadi nggak mau potongan. Tapi yang aku lihat mereka kalau dipotong sampai nemu 5.000 nih seneng gitu, karena ya kita tahu lah sekarang ekonomi juga nggak selalu terlihat baik, ada masa-masanya agak susah juga dan kadang juga penghematan itu penting. Makanya potongan-potongan seperti ini mereka cukup gemari di toko aku nih. Oke teman-teman, kemudian trik yang kedua setelah kita ada kartu langganan, aku menggunakan sistem potong Rp500 nih. Nah teman-teman bisa perhatikan ya, kadang di beberapa obat atau beberapa makanan kayak ini deh. Permen ini kan aku jual 1.500 nih ya. Ya untungnya memang nggak seberapa juga, tapi ya ini salah satu metode yang aku pakai. Jadi kalau teman-teman kan menjualnya ada pecahan-pecahan kecil 500 atau mungkin 100, 200. Nah teman-teman kalau juga menggunakan aplikasi kayak kasir seperti yang kugunakan, itu kan bisa mudah melihat keuntungan kita dalam satu transaksi itu berapa. Jadi semuanya kalau keuntungannya sudah di atas 5.000 atau mungkin 10.000, nah biasanya nih aku akan potong angka pecahan di belakangnya teman-teman. Itu akan aku hapuskan untuk membuat aku juga lebih cepat memberikan kembalian. Dan juga di sini tuh teman-teman agak susah gampang dapat uang pecahan 500. Tapi kenapa aku tetap menggunakan sistem Rp500? Karena Rp500 ini menolong aku untuk tidak menaikkan harga terlalu tinggi dan juga tidak membuat aku terlalu rendah mendapatkan keuntungan. Semuanya kayak gini nih, 2.000 aku jual, mungkin gak ada yang mau beli gitu. Tapi kalau 1.500 tuh masih mau beli nih. Dari satu toples sudah sisa segini gitu. Karena pecahan ini menolong kita untuk mendapatkan angka yang lebih apa ya, proporsional lah gitu untuk kita jualan. Nah semuanya nih ada seorang pelanggan beli 51.500 nih. Nah setelah aku cek di laba keuntungannya ternyata udah lebih dari 5.000. Nah itu biasanya 500-nya aku akan buang teman-teman, atau aku akan hapuskan. Jadi mereka kan cuma bayar 51.000. Itu akan
membuat mereka juga senang gitu, karena setiap belanja mereka tuh juga ngelihat harga ya, karena semua di sini aku usahakan selalu ada penghargaan ya, atau harga tertera di setiap masing-masing dari yang aku jual. Jadi mereka juga sebenarnya sudah ngitung-ngitung sih, duit aku segini kira-kira cukup nggak ya. Nah jadi ini akan menjadi salah satu kesenangan juga lah untuk customer, walaupun terlihat cuma 500 rupiah, tapi ada beberapa orang itu yang sangat memperhatikan, ternyata ada potongannya nih. Nah gitu, kadang kala aku juga malah memotong lebih dari itu, kadang aku potong 1.000 rupiah, tergantung beberapa item yang terlihat mereka belanja banyak, semuanya satu renteng sasetan sampo atau mungkin minuman. Nah itu aku batasin keuntungannya cuman 2.000 sampai 3.000 aja, karena ya kita tahu sendiri orang akan saling membandingkan. Jadi kalau beli satu renteng semuanya kopi, semuanya harganya dijual 2,5 kan, harusnya 25.000 nih. Nah aku biasanya cuma kasih 22.000 aja harganya. Jadi 3.000 nya tuh anggap aja potongan, supaya mereka juga merasa senang bahwa ada keringanan harga ketika beli banyak. Nah, kemudian aku akan bagi trik ketiga yang aku lakukan. Jangan lupa teman-teman untuk membuat diskon di toko. Terutama nih teman-teman, kalau teman-teman sudah melihat barang ini sudah menuju mau expired ya. Ya ini kembali ya, teman-teman tetap mau jual harga normal ya monggo, karena memang kita juga tahu bahwa belum kadaluarsa gitu, walaupun mendekati kadaluarsa. Tapi biasanya aku barang-barang yang sudah mendekati Hamin 2 bulan itu sudah aku cepat-cepat untuk masukkan ke list harga diskon. Jadi aku biasanya jual itu bisa rugi 1.000 atau mungkin cuman ngambil modal aja gitu. Dan itu cukup efektif untuk kita tetap bisa ngeluarin barang teman-teman, karena kita tahu ya kalau sampai barang itu sudah kadaluarsa gitu, ya teman-teman tahu itu sudah nggak mungkin kita jual lagi. Dan itu kalau seumpamanya terjual atau mungkin pernah ya gitu, ternyata kadaluarsa, jangan ragu-ragu untuk mengganti teman-teman, karena kalau mereka nggak mau atau kalau kita nggak terima, itu akan diingat oleh pembeli tersebut. Jadi teman-teman pastikan barang yang dijual tuh aman, tidak dalam masa kadaluarsa. Karena aku juga beberapa kali menemukan orang-orang tua gitu, karena ada gini ya teman-teman, ada beberapa produk tuh yang masa kadaluarsanya itu cepet banget gitu, ada yang cuma 6 bulan, beberapa snack kayak gitu, susu juga. Nah mereka tuh jadi memperhitungkan, ini sudah mau kadaluarsa gitu, padahal memang jangka waktunya pendek gitu. Tapi ya kembali ya, itu kan hak mereka, pilihan mereka, karena mereka sebenarnya cuma takut kalau terjadi apa-apa gara-gara makan makanan yang mungkin mendekati kadaluarsa dan mungkin saja sudah rusak gitu. Jadi harus lebih diperhatikan dan hati-hati gitu. Tapi ya tadi teman-teman, kalau sebelum tanggal kadaluarsa itu kita masih bisa berpegang teguh bahwa ya ini belum tanggalnya gitu, masih layak untuk dijual, karena kita juga ngikuti harga, kemudian ngikuti juga tertera tanggal di situ gitu. Kadang kala teman-teman, kalau aku lagi gabut gitu, jajanan-jajanan yang mau kadaluarsa di Hamin sebulan, Hamin setengah, 1,5 bulan gitu, ya aku makan aja gitu. Karena daripada aku jual orang nggak mau, ya kayaknya kurasa masih enak kok. Kadang-kadang ya teman-teman ya, terlihat sudah mau kadaluarsa, pas aku coba masih gurih, renyah. Ya kita nggak tahu lah apa yang ada di dalamnya, kemudian pengawetnya atau apapun. Tapi yang pasti ya tadi, kalau kita jualan tuh harus punya pegangan bahwa sebelum tanggal kadaluarsa masih bisa untuk kita jual. Tetapi ya tadi, supaya itu tidak menjadi pertimbangan, di diskon gitu. Biasanya kalau di diskon tuh orang oke lah, aku tahu ini mau kadaluarsa, tapi yang pasti belum kadaluarsa gitu. Jadi mereka juga seneng gitu. Beberapa contoh di sini yang sering aku diskon tuh ada kayak mie gitu, karena beberapa mie itu ternyata aku coba varian baru, nggak terlalu orang suka, ya udah aku diskon aja, karena aku butuh modal kembali daripada aku harus rugi untuk menanggung semuanya 10 mie, 20 mie yang harusnya itu bisa untuk diputar di satu benda lainnya. Oke teman-teman, terakhir nih, jadi yang paling penting itu sebenarnya apa yang akan diingat oleh customer, walaupun kita toko kecil kayak gini aja teman-teman, jangan lupa untuk selalu ramah teman-teman. Sapa, selamat datang, silahkan kak, ada yang bisa dibantu kakak gitu. Jadi keramahan kita itu menjadi poin penting untuk customer itu selalu datang. Ya walaupun memang kadang-kala tetap sepi ya, kayak aduh jam segini nggak ada orang, tapi
Kadang-kala tuh orang nanya, Mas kok nggak buka, Mas ada ini ada itu gitu. Jadi orang nggak jadi beli kita tetap ramah, orang jadi beli ramah, orang cuma nanya ya kita ramah juga gitu. Karena semuanya tuh akan direkam oleh pikiran pelanggan kita. Apalagi kita nih jualan kayak gini nih teman-teman, nggak susah untuk mendapatkan pesaing baru gitu. Ya kita memang jualan ya sehat aja ya, nggak perlu ada sampai gini gitu jelek-jelekin. Tapi yang pasti kalau namanya usaha kelontong kayak gini nih, bisa dibilang usaha yang tidak begitu punya harus skill banyak lah. Tetapi memang perlu modal dan juga punya kemampuan manajerial ya. Tapi dalam artian daripada teman-teman buka usaha lain kayak mungkin laundry, kemudian cuci baju dan sebagainya, itu kan harus ada skill yang sudah memang bisa dilakukan gitu. Jadi kita harus punya nilai tambah dari toko ini. Entah apapun itu, coba cari teman-teman. Tapi kalau dari aku, poin dari semua video aku dari zaman dulu sampai sekarang, pelayanan pelanggan itu penting banget. Sekali pelanggan kecewa, aduh, hilanglah 100-200 ribu yang akan datang ke toko ini nih. Dan tentunya teman-teman, sejauh yang aku lihat, pelanggan itu rata-rata setia sih. Datang gitu. Walaupun beli 1.000, kadang ada anak tuh beli nih ya teman-teman, kalau teman-teman tahu. Ini ada di tempat aku nih gosokan namanya. Gosokan atau tiket atau apalah, orang beberapa nyebutnya, untuk kalau kita gosok menang itu akan dapat. Mereka beli 1.000 gitu, ya udah aku layani aja dengan senyum. Dapat nggak? Ditanyain gitu. Jadi interaksi itu akan membuat rasa senang, kepercayaan, dan tentunya kenyamanan di toko kita. Itu dia teman-teman. Oke, itu aja teman-teman yang aku bisa bagikan hari ini, dan sebentar lagi aku akan ada trip agak lama keluar kota. Semoga nanti aku bisa tetap bikin video, tapi mungkin videonya yang lain. Tapi yang pasti teman-teman, jangan patah semangat, usaha terus, diputar terus, cari ide-ide baru, cari snack-snack baru, makanan baru, minuman baru, yang itu mungkin saja bisa menjadi salah satu opsi untuk memikat pelanggan. Jadi teman-teman jangan ragu untuk mencoba hal baru, tapi juga jangan banyak-banyak dulu. Perlahan-lahan, yang pasti akan terus berkembang, dan pastinya juga teman-teman itu bisa mendatangkan cuan untuk kita. Tetap semangat dan sampai jumpa di video selanjutnya.